Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus peretasan yang diduga dilakukan Bjorka hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat luas. Lantas bagaimana sebenarnya pemirsa, peretas itu bisa menjadi ancaman bagi pemilik data di seluruh Indonesia? Untuk membahasnya lebih jauh kita sudah terhubung bersama dengan founder dan CEO dari Cybertrend, Putra Aji Adari. Selamat pagi Mas Putra. Pagi Mas. Oke, Mas Putra, ini tanggapan Anda mengenai munculnya akun seperti Bjorka yang ramai di publik itu seperti apa? Apakah gertakan seperti ini bisa dipastikan kebenaran tanda kutip datanya? Ya sebetulnya dari masyarakat bisa tahu apakah data yang bocor di internet itu valid atau enggaknya gitu. Kita bisa mengecek dengan cara melakukan match di Peduli Lindungi atau data kependudukan gitu. Karena kan data yang ada itu ada nomor vaksinnya dan NIK kan kita bisa samain. Tapi balik lagi valid enggaknya yang bisa tahu ya dari pemerintah gitu. Jadi paling kita harus nunggu statement pemerintah karena mereka yang bisa cek struktur database dan valid tidaknya di server mereka gitu. Jadi sebetulnya memang saya nggak ada akses buat mengecek aslian data tersebut gitu. Oke. Kembali kepada cara dari akun ini menunjukkan eksistensinya ya Mas Putra ya. Kita sudah melihat banyak sekali akun-akun semacam Bjorka ini bermuncul di media sosial. Tapi kalau Anda melihat dari gelagat akun Bjorka ini, menurut Anda memang ia melakukan peretasan atau hanya sebenarnya ingin menunjukkan eksistensinya yang mampu memperlihatkan tanda kutip celah? Macem-macem sih ya, seperti kayak motifnya mungkin memang dia cuma pengen eksis gitu, nyari nama atau mungkin ada kepentingan lain gitu. Tapi memang untuk kebocoran data yang begitu dampaknya ke masyarakat juga ya, data pribadi bocor gitu. Sebetulnya memang itu tamparan juga buat pemerintah kita buat lebih memiliki kesadaran tinggi terhadap keamanan siber gitu. Oke, kita bicara mengenai diksi dari hacker itu sendiri atau peretas ya. Kalau menurut Mas Putra itu sebenarnya hacker itu apakah mencakup seluruhnya memiliki motif negatif atau sebenarnya ada istilah lain yang bisa kita gunakan selain kata hacker? Oke, jadi masyarakat awam juga harus tahu bahwa hacker atau peretas itu memiliki 3 jenis secara umum gitu. Yang pertama adalah white hat, yang kedua black hat, dan yang ketiga ada grey hat. Nah, untuk yang white hat sendiri adalah kegiatan atau aktivitas yang legal seperti bisa membantu perusahaan gitu ya. Yang kedua adalah kegiatan yang negatif, hal-hal negatif ya gitu. Jadi bisa merugikan perusahaan, sistem-sistemnya gitu. Yang ketiga adalah grey hat. Grey hat itu seperti gabungan dari white hat dan juga white hat gitu. Oke, nah apakah dari kebiasaan seperti Bjorka yang dimasukkan dalam salah satu kategori tadi itu memang memiliki kebiasaan untuk terus mengekspos dirinya di media sosial? Iya betul, karena mungkin ya itu balik lagi mungkin ada entah nyari nama atau ekonomi atau juga emang ada kepentingan gitu. Oke, itu tuh menunjukkan bagaimana eksistensi di dirinya ya dan menunjukkan seberapa powerful dari si peretas itu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih caranya Mas Putra para peretas itu melakukan aksinya ini? Apakah dengan cara dia kemudian langsung saja menggunakan coding untuk masuk kepada security dalam pemerintah atau memang melalui situs seperti tanda kutip dark web? Oke, paling saya bisa jelasin gambarannya saja gitu. Jadi memang ada beberapa metode yang sering digunakan, umumnya itu ada namanya black box gitu ya. Nah, untuk metode black box itu jadi kayak tester tidak dibekali informasi apapun tentang sistem yang akan diuji. Jadi memang baik infrastruktur ataupun source code yang digunakan gitu. Jadi pen tester atau yang mencari kelemahan gitu diposisikan layaknya hacker yang harus mengeksploitasi sistem untuk mencari celah keamanan yang bisa diretas gitu. Dan
ada 5 fase atau tahapan hacking, yaitu ada reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, dan juga clearing tracks gitu. Oke, dengan langkah-langkah seperti itu, celah paling mana yang sebenarnya paling bisa dikatakan sudah sulit kalau begitu ketika kita akan melakukan counter untuk defense? Sebetulnya memang tergantung sistemnya sih. Jadi memang pentingnya itu kita harus lebih aware terhadap keamanan siber gitu. Oke. Tapi Mas Putra ya, kita kan sekarang ini sudah melihat dan memang sudah terlanjur masyarakat kita itu termakan dengan narasi yang dibentuk oleh akun Biorka ini bahwa ya dia dengan mudahnya bisa meretas data pribadi kita. Bagaimana cara kita melindungi diri kita dari peretasan data pribadi? Apakah cukup begitu dengan mengganti password? Buat menjaga data pribadi sebenarnya sulit juga sih. Itu kita harus balik lagi, masyarakat harus memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga data pribadi, dan juga sebetulnya memang dari pemerintah yang menjamin data kita akan aman gitu. Apalagi sebetulnya kan data pribadi kita udah beberapa tahun sebelumnya gitu udah bocor gitu. Betul. Apalagi kita juga dihadapkan dengan kita memasuki era digitalisasi ya, akses kemanapun dan juga payment ataupun apapun juga sudah digital. Tapi bagaimana sih sistem keamanan digital Indonesia kalau menurut Mas Putra untuk menghadapi tentunya ancaman-ancaman dari eksternal ini? Ya, yang saya lihat ya banyak perusahaan-perusahaan seperti startup-nya, terutama pemerintah masih kurang memperhatikan dari segi keamanan siber gitu. Jadi yang saya harapkan sebetulnya banyak banget ya bug hunter di Indonesia yang seharusnya bisa membantu untuk mengurangi serangan siber. Salah satunya bisa menerapkan yang namanya program bug bounty gitu, atau mungkin bisa perusahaan melakukan implementasi seperti cyber security-nya, COC-nya atau pentesternya gitu. Sebenarnya pada waktu ada serangan masuk, ada notifikasi kan sebenarnya yang bisa di-track oleh tim siber masing-masing tanda kutip perusahaan? Ya, seharusnya memang setiap perusahaan harus memiliki bidang COC ya. Jadi COC itu memang untuk monitoring. Jadi ketika ada pentester atau peretas yang ingin melakukan illegal access, seharusnya bakal ada notification gitu ya. Tapi mungkin masih banyak gitu ya perusahaan-perusahaan yang belum sadar banget tentang keamanan siber, seharusnya emang harus diperhatikan lah gitu. Betul, ini harusnya menjadi sebuah prioritas juga ya, karena kita melihat bahwa segala macam aktivitas ataupun juga saat ini kita digitalisasi pun juga menjadi salah satu prioritas di antara kita ataupun juga dari pemerintah sendiri. Baik, terima kasih atas diskusi pagi hari ini, founder dan CEO Cybertrends sudah bergabung bersama dengan kami, Putra Aji Adhari. Terima kasih Mas Putra.